Sebelum kita mulai kajian, kita baca salawat dulu ya. Paham tuh? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah nasibi yaumil qiyamah aksaruhum ala sholat. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat, manusia yang paling banyak membaca salawat untukku. Paham tuh? Okay. Allahumma sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat zuhur, para santri dan asatris Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran yang insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita masih diberikan nafas, diberikan umur yang panjang, bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat yang bertakwa, selaku hamba yang bertakwa, menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu kita bersyukur, karena dengan syukur inilah insyaallah mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Terhadap nikmat Allah kita syukuri, dan terhadap apapun ujian dari Allah marilah senantiasa kita bersabar, karena sejatinya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong kita semua. Salawat berserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para santri, para asatidz insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita di bulan Ramadan, yang mana tidak lain kajian ini bertujuan untuk kita semua watawassobil haq watawassobil sabr, mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Sejatinya kita semua manusia yang terkadang sering lupa, sering hilaf. Hari ini imannya meningkat, besok turun. Hari ini imannya meningkat tinggi, baca Quran 3 juz, kadang-kadang besok nurun. Ya, itulah manusia. Maka melalui ayat tadi saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Adapun tema pada hari ini kita melanjutkan pada tema sebelumnya. Sebelumnya sudah dibahas tentang syarat-syarat orang yang wajib berpuasa, tentang yang membatalkan puasa, makruh dan lain sebagainya, serta sunnah-sunnah dalam puasa. Kalau sebelumnya pada hari Sabtu telah dijelaskan tentang beberapa sunnah dalam puasa. Hari ini saya akan sampaikan sedikit tentang yang pertama, tentang sunnah dan adab-adab yang berkaitan dengan orang yang berpuasa. Sunnah berpuasa kalau dalam kitab Fathul Qorib itu ada 3. Sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Yang pertama itu menyegerakan berbuka, yang kedua mengakhirkan sahur, dan yang ketiga itu menghindari perkataan-perkataan kotor. Pada hari ini Ustaz menggunakan referensi dari buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid, yang mana buku ini
mengandung referensi-referensi dari kitab Arba'in Nawawi, Kafiyatul Akhyar, dan hadis-hadis sahih serta dalil-dalil Quran dari tafsir Jalalain. Kalau berdasarkan buku yang Ustaz sampaikan pada hari ini, dari adab dan sunnah berpuasa itu diantaranya ada 12. Ada 12 sunnah dan adab bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, sunnah dan adab bagi orang yang berpuasa, yang pertama menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini berdasarkan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Sahl bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khairi ma ajjalunal fitrah. Rawahu Bukhari wal Muslim. Dari Sahl bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, senantiasa manusia dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi selama orang itu dalam keadaan puasa dan menyegerakan berbuka pada waktu yang telah ditentukan, yaitu terbenamnya matahari, maka orang tersebut dalam kebaikan. Kebaikan di sini kenapa? Karena pada saat kita berpuasa dengan durasi waktu yang lama kita menahannya, ya, tanpa kita menunda untuk berbuka, seandainya antum semua sebagai muazin, maka segerakan berbuka dulu. Karena itu merupakan suatu kesunahan, suatu kebaikan, ya. Ketika antum dahulukan azan, misalnya antum berbuka, antum azan dulu dengan posisi perut yang lapar, tenggorokan yang kering, kemungkinan azan yang antum kumandangkan itu tidak akan maksimal, ya. Bisa jadi antum hilang napas di tengah jalan, ya, perut keroncongan dan lain sebagainya. Maka disegerakan untuk berbuka. Itu contohnya diantaranya. Jadi yang pertama untuk menyegerakan berbuka. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anasi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rotabatil qabla an yusalli fa illam takun rotabatun fa'ala tamara fa illam takun hasas sawatin min ma'in. Artinya dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbukalah dengan rutab. Rutab ini kurma sebelum kalian sholat. Kalau tidak ada dengan kurma, maka minumlah dengan air beberapa teguk. Ada juga dari referensi lain bahwa selain kurma bisa direferensikan dengan hal minuman-minuman yang manis, ya, tapi tidak mesti es campur, ya. Kalau dari hadis ini, ya, beberapa teguk, walaupun tidak es campur, air putih jadilah, ya, kalau tidak ada kurma. Karena saat ini kurma sangat mudah dijumpai, bukan hanya di bulan Ramadan, sebelum Ramadan pun kurma sangat mudah untuk dicari. Maka sejatinya kurma sangat dianjurkan untuk membuka atau memulai suatu buka. Itu yang kedua. Sebelum selanjutnya, ya, perlu saya sampaikan terkait sunnah. Kalau kita berkaca dengan arti sunnah, apa veteran? Ya, itu mungkin hadis, ya, itu hadis. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi itu bagi orang yang kategori keimanannya, keyakinannya masih tingkat rendah, ya. Bagi orang keimanan yang tingkat tinggi atau iman yang sudah kuat, merasa kelezatan iman, maka sunnah ini, ya,
dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Ya, tidak dikerjakan rugi. Contoh Ustaz kasih, ya, Ustaz kasih contoh. Antum beli satu coklat 5.000. Antum bayar 10.000 dapat 5 coklat. Pilih 5.000 atau 10.000? 10.000. Ya, kalau satu coklat 5.000, ya 10.000 dapat 5 coklat. Maka sejatinya, ya, bagi orang yang sudah merasakan manisnya keimanan, ya, tidak melakukan sesuatu yang disunahkan, itu merasa rugi, ya, merasa rugi. Jadi maksud Ustaz, maka kita tanamkan pada diri kita semua bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sunnah itu rugi. Apalagi ini bulan Ramadan, ya, segala amal ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan akhirat kita harus hitung-hitungan, ya, karena semakin banyak kita melakukan hal yang sunnah, insya Allah yang sunnah inilah menutupi dari hal-hal yang wajib yang pernah kita tinggalkan. Jangan di dunia kita hanya mengharapkan diskon, ya, potongan harga di Indomaret, di Alfamart dan lain sebagainya, ya. Urusan akhirat, urusan ibadah, hal-hal yang disunahkan, marilah kita senantiasa untuk menjaganya. Banyak amal-amalan sunnah yang harus selalu kita istiqomahkan. Sholat duha, ya, tahajud dan lain sebagainya. Termasuk sholat rawatib ba'diyah dan qabliyah yang sering kita lakukan. Lanjut, ya. Jadi yang ketiga, terkait sunnah dan adab orang yang berpuasa, berdoa sewaktu berbuka. Kita enggak puasa, sebelum makan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa sebelum makan. Sebelum berbuka kita juga berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika birahmatika ya arhamar rahimin. Ini juga suatu sunnah, disunahkan untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan berdoa sebelum berbuka, An Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahabaz zam'u wa batalatil ururku wa sabatil ajru insyaallah. Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berbuka puasa beliau berdoa, ya Allah, Engkau yang karena Engkau saya berpuasa, dan karena rezeki pemberianmu lah kami berbuka. Dahaga tetap lenyap dan urat-urat telah minum, serta pahala tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Allah Maha menghendaki. Yang keempat, terkait sunnah dan adab berpuasa, makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika berpuasa. Jadi makan sahur merupakan sunnah dalam ibadah puasa. Walaupun terkadang di antara kita dalam satu bulan berpuasa ada saja satu malam kita berlalu tidak berpuasa, ketiduranlah, kesianganlah dan lain sebagainya. Kita semua mengalami itu, ya. Maka disunahkan setiap kita mau berpuasa, puasa apapun, puasa Ramadan, Senin, Kamis, ya, dianjurkan untuk sahur agar kita kuat, ya. Sahur aja kadang-kadang tidak kuat, apalagi tidak sahur, ya. Orang sahur saja kadang-kadang masih pecah puasanya, ya, apalagi tidak sahur. Maka dianjurkan, disunahkan untuk sahur. Itu yang keempat. Yang kelima, mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Kenapa waktu sahur ini perlu diakhirkan?
Kalau ibu-ibu, ini pahalanya ibu-ibu ya. Mungkinlah pahala ibu-ibu bangun jam 2, tahajud, masak dan lain sebagainya sampai dengan azan subuh. Bapak-bapak ya, saudara-saudara laki-laki kan nggak masak umumnya. Pada umumnya nggak masak. Maka sebelum waktu sahur itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Kalau sebelum kita Ramadan mungkin tahajudnya 4, hajatnya 2, di bulan Ramadan itu dilebihkan lagi. Bangun jam 3, sholat di situ. Jam 3 sampai dengan jam 4 misalnya, 1 jam sholatlah sunnah di situ. Sholat sunnah, baca Quran dan lain sebagainya. Karena bulan Ramadan inilah untuk kita melatih diri untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itu kenapa sahur itu diakhirkan. Kedua, ketika sahur diakhirkan itu lebih mendekati waktu subuh. Ya, kebanyakan kadang-kadang ya, tidak semuanya, kadang-kadang bangun jam 3, sahur langsung makan, bangun, sahur, makan. Setengah 4 selesai, tidur lagi, akhirnya kesiangan, subuhnya jam 6. Ya, maka kenapa sahur itu diusahakan diakhirkan? Ya, salah satunya untuk memperbanyak ibadah, kedua agar lebih dekat dengan waktu subuh, dan juga asupan dalam tubuh tidak terlalu jauh. Itu ya. Jadi yang keempat ya, yang kelima, mengakhirkan waktu sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Zarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ummati bi khair ma akharu syahur wa ajjalul fitrah. Dari Abu Zar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang keenam, sunnah dan adab dalam berpuasa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Kita disunahkan memberi makan kepada orang yang berpuasa pada saat buka, bukan ngajak mokel ya. Jadi memberi makan pada saat berbuka, bukan mokel ya, bukan puasa burung, apalagi puasa buaya ya, bukan puasa burung ya, itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara sha'iman falahu ajru sha'imin wala yankusu min ajri sha'imin sayun. Rawahu Tirmizi. Barang siapa memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu, tidak kurang sedikit pun. Jadi pahala orang yang memberi buka ya, memberi makanan pada saat berbuka pada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Apalagi orang yang berpuasa memberi makan orang yang berpuasa pada saat buka, maka pahalanya akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketujuh, sebelum lanjut yang ketujuh, kata pepatah Arab ya, al ilmu katuyur ya, al ilmu katuyur, ilmu itu bagaikan burung ya. Kalau ilmu bagaikan burung, tahu burung itu harus dibuatkan sangkar ya. Kalau tidak bisa buat sangkar, minimal diikat ya, dikasih makan. Kalau tidak, berlari ya, berlari terbang. Walaupun antum punya burung dara ya, yang bahasanya jinak, tapi kalau tidak antum kasih kandang, diikat, diberi makan, akan pindah atau berlari. Begitu juga dengan ilmu ya. Ilmu itu harus dicatat
ya, dijuk makan, dicatat, ya, ditulis, ya, dibuat kandang ilmu itu ya buku, ya. Ustaz yakin di sini semua santri mempunyai memori yang tingkat tinggi, ya, memorinya ada semua. Tapi mungkin ada yang 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, mungkin memorinya sudah agak penuh, ya, sudah agak penuh. Nah, kepenuhan inilah sampah-sampah, FF, Mobile Legend, Free Fire itu delete dulu, di-delete, ya, dihapus dulu. Ya, hasil liburan kemarin ada FF-nya, ada Mobile Legend-nya, ya, ada PS6, PS5 itu dihapus semua. Ya, sekarang siapkan memori yang kosong, ya, untuk ilmu selanjutnya. Paham tuh? Oke, ya. Lanjut yang ketujuh, ya. Memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Sunnah ada bagi orang yang berpuasa itu memperbanyak sedekah. Familiarnya yang sering kita ketahui, yang paling mudah, ya, yang paling mudah dari sedekah, tabassumuka fi wajhi ahika sedekah, ya, senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Itu yang paling mudah. Tidak punya harta, ya, tidak punya tenaga, ya, tidak punya uang, tidak bisa sedekah dengan barang, dengan harta, maka cukup dengan tersenyum itu sudah sedekah. Maka sejatinya di bulan Ramadan ini, ya, kita harus lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, walaupun tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, ya, tidur orang berpuasa itu beribadah, maka sejatinya bagi orang yang beriman berpikirnya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau tidur lebih baik daripada ngerumpi, silakan tidur, ya. Tapi kalau belajar lebih baik daripada tidur, lebih baik belajar, ya. Paham tuh? Paham. Nah, oke. Selanjutnya yang ke-8, ya. Yang ke-8, memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Itu sesuai moto pondok kita, ya. Kalau antum lihat di gerbang kita, ya, ada tulisan di sana. Silakan antum baca. Wahid, Isnin, Salasa. Iqra'ul Qur'an. Ulang lagi, ya. Ustaz yakin seluruhnya hafal. Wahid, Isnin, Salasa. Iya, ya. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran akan membawa syafaat, menjadi syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya. Hari ini, ya, misal detik ini, maka di bulan Ramadan ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Kalau bulan Februari kemarin, ya, belum paham dengan hukum nun mati, nah, bulan Ramadan ini kesempatan, ya, kesempatan untuk memahami nun mati, mim mati dan lain sebagainya. Bulan sebelumnya murojaahnya cuma 3 baris, misalnya 1 lembar. Maka bulan Ramadan ini ditingkatkan menjadi 5 lembar. Karena, ya, Ramadan ini momen yang paling penting untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal kebaikan. Oleh karena itu, ya, yang ke-8, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dalam hadis dinyatakan, ya, alif lam mim itu bukan satu huruf, ya, walakin alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau 1 huruf 10 kebaikan, 3 huruf berapa? 30. Ya, kul huwallahu ahad berapa huruf itu? Kul 2. Huwallahu berapa? Ahad 3. Ada jadinya 9.
Ya, 9 atau 7? 7. 7 kali 10 70, baru qul huwallahu ahad 70. Ya, apalagi antum baca Al-Kahfi 30 juz, ya, satu hari 30 juz misalnya, sudah berapa kebaikan yang antum dah dapat. Maka hitungan, kalau kita hitung secara target, ya, kalau kita ingin hatam satu kali dalam Al-Quran, maka sejatinya satu hari itu satu juz, ya. Satu juz rata-rata itu 10 lembar, ya. 10 lembar bisa kita gunakan di waktu sholat. Sholat kita ada 5 waktu yang wajib. Jadi sebelum subuh 1 lembar, ya, sesudah subuh 1 lembar. 5 waktu sudah dapat satu juz. Berarti sangat mungkin jika kita ingin menghatamkan 1 kali hatam dalam 1 bulan, itu kalau 1 kali hatam. Tapi kalau lebih dari itu, ya lebihkan lagi, 2 juz, 3 juz. Ustaz yakin semua santri di sini, ya, Ustaz yakin rata-rata membaca 1 juz Al-Quran itu 30 menit, ya. 30 menit paling, mungkin itu sudah paling lambat, ya. 30 menit itu 1 juz, ya. Berarti butuh cuma 1 jam untuk 2 juz, ya. Ustaz yakin kalau antum lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kemanisan iman, insyaallah lebih dari 1 kali hatam, ya. Kalau Ustaz tanya, Wahyuda, sudah berapa juz bacaan Qurannya? Sudah berapa? Sudah berapa? 1 lembar lagi hatam, ya. Wahyuda 1 lembar lagi hatam, ya. Yang lain, ya, mungkin sudah hatam 3 kali, hatam 2 kali. Ini momen kesempatan kita, ya, untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Itu yang ke-8. Yang ke-9, ya, yang ke-9, perbanyak zikir, ya, banyak zikir, ya. Banyak mengingat Allah, ya, banyak mengingat mati, ya. Banyak ingat Allah, banyak ingat mati. Karena kita semua ini, ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Yang belagak dulu mati, misalnya, ya. Yang jelek dulu mati, ya. Yang kecil, yang besar, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang kurus, yang gemuk mati. Semuanya mati. Maka sejatinya perbanyak zikir, ya, zikir kepada Allah, zikir mengingat mati, ya, agar kita selalu mempersiapkan diri, ya. Mati nanti nak bawa apa, ya. Ketika kita sudah mati nak bawa apa, ya. Amalan yang mana yang kita bawa, ya? Amalan minggat, ya, amalan merokok, apa amalan yang lainnya, ya, tahajud kita, duha kita, Al-Quran yang kita baca dan lain sebagainya. Maka, ya, yang ke-9 perbanyak zikir. Yang ke-10, wahifzil lisan, menjaga lisan, ya. Menjaga lisan dari perbuatan, perkataan yang kotor, yang jorok, yang tidak enak didengar. Kalau kita lihat pada buku Akhlak Libanin, ya, sebelum engkau berkata, maka timbanglah perkataanmu, ya, ditimbang dulu. Perkataan yang akan kita ucapkan itu ditimbang dulu. Kira-kira yang kuucapkan ini menyakiti hati seseorang atau menyenangkan hati seseorang, ya. Kalau nyakiti hati wong, lebih baik tidak usah diucapkan, ya. Kalau menyenangkan hati orang, membuat orang termotivasi untuk bertakwa dan lain sebagainya, maka ucapkan.
Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Ulang. Wahid, Isnin, Salasa. Khairan auliyas liyasmun. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi kalau tak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Apalagi nganggui temannya, ya. Apalagi nganggui temannya lagi usuk belajar, diganggu, diajak bercanda, pelembang, ya, kelakar, betok, ya, lebih baik diam, lebih baik diam, ya. Selanjutnya, ya, yang ke-11 menyibukkan diri dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, sibukkan diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berfaedah, berkelakar, bercanda, bergurau, penesan, ya, belecek. Bahasa apa itu belecek? Ya, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Ini momen kita untuk manfaatkan diri kita. Tidak ada jaminan bagi kita semua Ramadan tahun depan kita masih hidup, ya. Tidak ada jaminan. Maka di bulan Ramadan inilah kita manfaatkan. Kita sudah berdoa dari 2 bulan sebelumnya, ya. Allahumma barik lana fi Rajab, kita sudah berdoa, ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban, kita sudah berdoa, ya. Minta sampaikan bulan Ramadan. Kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi bagi kita jika kita tidak manfaatkan bulan Ramadan tahun ini, karena tidak ada jaminan bagi kita semua Ramadan tahun depan kita berjumpa, karena ajal tidak ada yang tahu. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita tingkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Fastabiqul wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang terakhir, yang ke-12. Yang ke-12 meningkatkan kesabaran. Ya. Puasa sejatinya melatih kita untuk menjadi hamba yang lebih sabar. Ya. Puasa yang kita lakukan mendidik kita agar menjadi hamba yang lebih sabar. Ya. Kalau kita lihat kategori dari kesabaran, yang pertama sabar terhadap perintah Allah, ya. Kita sabar menjalankan perintah Allah, seperti puasa, menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Melakukan sholat, ya, 5 waktu kita bersabar, ya, walaupun yang lain mungkin pada tidur, kita terbangun sholat subuh, sholat tahajud dan lain sebagainya, ya. Itu melatih kita untuk selalu bersabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar walaupun, ya, banyak hal-hal di luar sana itu yang enak-enak yang dilarang oleh Allah, kita harus sabar. Ya, mungkin ada teman kita di luar sana yang tidak puasa, ya, karena tidak tahan dan lain sebagainya. Kita selaku orang yang beriman, selaku orang yang bertakwa, bersabar menjalankan ibadah puasa, menjalankan dari menjauhi larangan Allah, ya, harus sabar. Yang ketiga, sabar terhadap ujian, cobaan dari Allah Subhanahu
wa taala. Ustaz yakin kita semua di sini memiliki ujian hidup, memiliki cobaan hidup, ya. Ada yang mungkin tidak dikunjungi, ya, bajunya hilang, ya, tidak dapat kiriman, duitnya habis, ya, banyak dan lain sebagainya. Maka kita untuk selalu bersabar. Kita yakinkan pada diri kita, seluruh hamba Allah yang di muka bumi ini semua memiliki ujian, semua memiliki cobaan, semuanya pasti akan diuji. Tapi yakinkan pada diri kita, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu, tingkatkan kesabaran kita, jadikan sabar kita menjadi penolong kita di akhirat kelak. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan salat sebagai pelindung kita. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada satu hadis yang Ustaz perlu sampaikan ini sebagai motivasi bagi kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun arba'atun nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Jadi kalau kita ingin masuk surga, melalui dalil ini ada 4 golongan yang dirindukan surga. 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang senang membaca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang-orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan orang kelaparan. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Harapan kita semua, semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Bakar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawina salli wa sallim wa barik alaih. Haya nakfal bilhamdallah. Alhamdulillah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala ila liqa fi yaumil waqti fusikum min nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.